Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Di kesempatan video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat tangga lipat dari bahan kanal C baja ringan. Nah, nanti untuk tangga lipatnya ini bisa dua fungsi ya. Jadi fungsinya segitiga ataupun bisa fungsi lurus kita panjangkan sehingga lebih praktis. Nah, untuk membuat tangga lipat dari bahan kanal C baja ringan ini ada beberapa yang perlu kita perhatikan supaya nanti tangganya ini kuat dan aman untuk kita gunakan. Karena kanal C baja ringan ini kan tidak terlalu tebal ya dibanding dengan aluminium. Kanal C baja ringan itu lebih tipis. Nah, supaya lebih aman dan kuat, di kesempatan kali ini untuk engsel lipatnya saya akan menggunakan yang sudah jadi saja, jadi lebih praktis. Ini saya beli di toko online. Ini biasanya dijual satu set dan ini bahannya besi dan lumayan tebal sehingga nanti saat kita gunakan di tangga baja ringan kanal C ini akan lebih kuat dan lebih aman untuk kita. Nah, untuk perakitan kanal C baja ringannya, rekan-rekan jangan menggunakan paku rivet. Rekan-rekan sebaiknya menggunakan sekrup baja ringan karena akan lebih kuat dan lebih erat menguncinya, kemudian juga akan tahan terhadap getaran. Kemudian untuk sekrupnya jangan lupa menggunakan yang bagus ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menggunakan sekrup yang bagus dari merek Materi karena untuk produk Materi ini menghadirkan produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Kelebihan sekrup baja ringan dari merek Materi ini adalah yang pertama tajam. Saya sudah coba beberapa kali ya rekan-rekan ya untuk mensekrup kanal C baja ringan menggunakan satu sekrup itu lebih dari 14 kali sekrup belum tumpul, jadi masih bisa digunakan. Jadi ketajamannya mantap. Kemudian sekrup dari Materi ini lebih kencang ya saat kita gunakan untuk merakit baja ringan, ini lebih kencang karena dari ulirnya itu dia lebih rapat ya. Jadi untuk baja ringan yang agak tipis ini lebih erat untuk pengunciannya. Nah, saya sudah gunakan ya rekan-rekan ya, ini tergolong produk yang menurut saya sih terbaik ya rekan-rekan ya untuk sekrup baja ringan. Kemudian sekrupnya ini juga dapat dengan mudah kita beli di toko-toko bangunan juga sudah ada, kemudian di toko online juga ada. Jadi rekan-rekan lebih mudah untuk mendapatkannya. Ciri-ciri dari sekrup baja ringan Materi adalah kodenya M ya rekan-rekan ya di bagian kepala sekrupnya. Baik, sekarang kita akan langsung mulai saja untuk membuat tangga lipat dari bahan kanal C baja ringan. Kita mulai dari potong bahan terlebih dahulu. Yuk kita mulai. Baik rekan-rekan, ini adalah kanal C baja ringan yang akan kita gunakan di kesempatan kali ini. Saya menggunakan yang tebalnya 0,75 mm. Langsung saja kita akan ukur untuk kebutuhan bahannya dan akan kita potong. Untuk memotong saya menggunakan gerinda tangan dengan mata potong cutting wheel dari merek Materi. Merek Materi ini menghadirkan produk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Mata gerindanya tajam dan tahan lama karena ini menggunakan teknologi fiberglass net dan menggunakan bahan baku alumina oksida berkualitas tinggi. Kalau kita lihat dari tebalnya ini adalah 1,2 mm. Kalau kita ukur memang benar-benar real ya untuk tebalnya. Kemudian ini tidak lentur ya dan kokoh. Ini sudah saya coba untuk memotong plat besi dengan tebal 2 mm. Saya coba berkali-kali. Ini saya potong dan memang tajam ya untuk mata potong cutting wheel dari merek Materi ini. Saya coba untuk 12 kali potong seperti ini. Dan kita bandingkan mata potong yang sudah kita pakai dengan yang baru, ini hanya berkurang sekitar 3 mm saja. Jadi memang tahan lama ya, walaupun ini memang tajam tapi tetap tahan lama untuk mata potong gerindanya. Baik, sekarang kita akan lanjutkan untuk proses pengerjaan dari tangga lipat baja ringan ya. Ini akan kita potong, kita garis terlebih dahulu di 3 sisi, kemudian kita potong menggunakan gerinda tangan. Menggunakan merek dari Materi ini untuk mata potong cutting wheelnya jadi enteng banget ya. Kalau cuma untuk motong baja ringan seperti ini, pekerjaannya jadi lebih cepat. Nah, untuk semuanya ini sudah saya potong ya. Jadi totalnya seperti ini untuk hasil potongan bahannya. Nah, untuk bagian kaki tangganya di sini ada 4 batang dengan panjang 180 cm. Kemudian untuk anak tangganya ini ada 12 batang dengan panjang 53 cm. Baik, kita lanjutkan. Kita akan buat pola untuk bagian anak tangga. Ini akan kita buat pola yang sama. Ini kita ukur dari bagian samping 3 cm. Kemudian kita garis di 3 sisi. Kemudian kita potong polanya seperti ini ya bentuknya.
Oke, kemudian untuk bagian tengahnya ini tinggal kita tekuk ke bagian dalam. Ini kita kerjakan untuk sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri. Lanjut kita kerjakan untuk bagian kaki tangganya. Ini kita kerjakan satu dulu ya. Ini kita ukur untuk bagian bawahnya. Kita garis 3 cm juga dari sisi tepi. Kemudian kita potong sampai di pojok. Dan kita potong dari samping. Kita sisakan 1 cm. Dan kita rapikan. Setelah itu tinggal kita tekuk ke bagian dalam. Kita rapikan menggunakan palu. Dan hasil akhirnya seperti ini. Nah, untuk bagian anak tangga pertama ini jaraknya adalah 17 cm. Kemudian jarak antar tangganya adalah 31 cm. Kita buat coakan ya, ini dengan lebar 3,5 cm. Kemudian kita buka dan kita luruskan. Oke, kemudian bagian paling atas ini kita ukur 3 cm dan 3,5 cm. Kemudian tengahnya kita tekuk ke bagian dalam. Nah, seperti ini ya untuk pola bagian kaki tangganya sudah selesai. Ini sudah saya kerjakan untuk 4 batang. Jadi semuanya sama ya, jarak antar anak tangganya semuanya sama. Ini untuk bagian bawah kakinya. Kemudian ini untuk bagian atasnya. Dan untuk pola dari bahannya sudah kita buat semua, bagian kaki dan bagian anak tangga. Sekarang kita lakukan untuk perakitan. Kita rakit dulu untuk 2 kaki dan 6 anak tangga. Untuk merakitnya gampang, tinggal kita masukkan di bagian coakannya di sini. Untuk anak tangganya tinggal kita masukkan seperti ini ya, satu persatu kita palu dan kita ratakan sampai di bagian bawah. Kemudian kita pasang secara tegak lurus. Nah, ini untuk bagian paling atas, seperti ini pemasangannya. Kemudian tinggal kita tutup dengan kaki sebelah kiri. Kita rebahkan, kemudian kita menggunakan penggaris siku supaya tegak lurus. Kemudian tinggal kita sekrup menggunakan sekrup baja ringan ya. Seperti ini, seperti yang saya tunjukkan tadi. Saya menggunakan dari merek Materi. Ini tajam ya rekan-rekan ya. Kalau menggunakan sekrup baja ringan yang tajam seperti ini, pekerjaan kita jadi lebih cepat. Ini untuk bagian paling bawah seperti ini posisinya. Kita kasih 2. Kemudian di bagian paling atas kita kasih 2 juga di tiap sambungan. Nah, hasilnya seperti ini ya posisinya. Sebagai tambahan info buat rekan-rekan sekalian bahwa merek Materi juga membuat baut roofing. Ini yang digunakan untuk masang atap. Ini tajam sama dengan skru baja ringan dan ini tidak bocor ya, karena menggunakan karet yang lentur ya, bukan menggunakan plastik yang keras, tapi karetnya yang digunakan ini lentur, jadi tidak menyebabkan rembes di bagian atap. Saat dipasang ini juga tidak oleng dan ini juga kencang. Kita lanjutkan untuk pembuatan tangganya. Kita sekrup untuk bagian tengahnya di sini cukup 1 saja, tidak usah 2, sudah kuat ya. Nah, seperti ini. Untuk bagian tengahnya kita sekrup 1 saja. Ini kita sekrup semuanya. Kemudian tinggal kita balik rekan-rekan ya. Kita akan kerjakan penyekrupan untuk di bagian bawah. Untuk posisi penyekrupannya sama ya dengan posisi yang pertama tadi. Tinggal kita sekrup semuanya. Kemudian ini untuk bagian samping kita tambah 2 sekrup di setiap anak tangganya supaya nanti lebih kuat. Jadi posisinya seperti ini ya untuk penyekrupannya. Tinggal kita lanjutkan penyekrupan di setiap anak tangganya sisi sebelah kiri. Hasilnya seperti ini, 1 set sudah selesai untuk kakinya. Nah, ini untuk bagian tengah ada 4 sekrup. Kemudian bagian paling atas sisi samping nggak usah di sekrup ya. Ini saya sudah membuat 2 set untuk kaki tangganya. Ini bentuknya sama persis ya antara 2 set ini. Selanjutnya kita akan proses pemasangan engsel. Nah, untuk pemasangan engsel ini tinggal kita baut di bagian tengahnya sini. Mudah kok. Nah, tinggal kita luruskan seperti ini. Nah, untuk pemasangan di tangganya ini tinggal kita gabungkan bagian atas bertemu di bagian tengah. Kita gabungkan. Kemudian engselnya kita luruskan seperti ini. Kita pasang di mepet bagian bawahnya. Nah, di sini kita sekrup menggunakan sekrup dari Materi seperti ini. Kita sekrup sebanyak 2 saja ya. Untuk sementara sebagai kita setting dulu.
Posisinya seperti ini, kita sekrup 2 dulu, setelah itu kita lipat ya. Kita pastikan nanti bahwa ujung dari kakinya itu bisa bertemu dan rata seperti ini. Kalau ini berarti sudah oke ya. Selanjutnya tinggal kita lengkapi untuk sekrup baja ringannya di semua lubang. Ini menggunakan sekrup sudah aman ya, sudah kuat. Kemudian kita akan lanjutkan untuk pemasangan dudukan ini, penyangga ya. Nah, untuk pemasangan ini menggunakan pin, modelnya seperti ini. Kalau kita beli sudah disertakan. Kita bor terlebih dahulu menggunakan bor 7 mm. Kemudian kita masukkan pinnya. Nah, untuk bagian dudukan kiri ini pinnya dulu, baru kita pasang ring. Selanjutnya baru kita pasang di bagian tangganya. Kemudian ini untuk dudukan atau penyangga yang panjang kita pasang di bagian bawah. Kita sesuaikan posisinya, kita ukur dari kiri dan kanan panjangnya harus sama ya, jarak dari atas. Pemasangannya prosesnya sama, kita bor terlebih dahulu, kita pasang pin, kemudian pasang ring dan langsung kita pasang di tangga. Untuk sisi sebelah kanan ini tinggal pin, ring dan langsung kita pasang. Ini kita tutup dulu ya untuk pinnya menggunakan selotip kertas supaya tidak jatuh saat kita balik. Nah, ini posisinya tinggal kita balik saja untuk tangganya. Kemudian kita press ya. Ini saya menggunakan betel. Kemudian kita palu ya. Jadi mekar untuk bagian bawahnya. Oke, seperti ini untuk bentuk akhirnya. Ini udah kencang untuk pinnya. Selanjutnya kita akan tambah untuk kanal C baja ringannya. Untuk posisi lurus seperti ini, bagian atasnya nanti akan berongga. Jadi ini kita akan tambah menggunakan kanal C dengan panjang 40 cm. Kita masukkan sehingga membentuk double box seperti ini. Jadi saat tangganya yang kita luruskan itu akan tidak bolong. Ini kita pasang menggunakan paku rivet ukuran 4 mm, mata bornya menggunakan 4,5 mm. Bentuknya seperti ini ya untuk bagian atas nanti, jadi bolak-balik untuk posisi kanal C-nya. Baik, selanjutnya langkah terakhir tinggal kita pasang kaki karet. Nah, seperti ini untuk pemasangannya tinggal kita masukkan dan kita luruskan saja. Tapi ini butuh kita kasih rivet ya supaya nanti tidak lepas. Ini kita kasih rivet ukuran 4 mm. Kita pasang di semua kakinya. Dan akhirnya sudah selesai ya rekan-rekan ya. Kita membuat tangga lipat dari bahan kanal C baja ringan ini. Tinggal kita kaitkan untuk penyangga atas dan penyangga bawah. Untuk bentuk akhirnya jadi seperti ini. Menurut saya sih rapi juga ya menggunakan kanal C baja ringan. Dan ini juga kuat. Menggunakan engsel khusus untuk tangga lipat dan kita pasang menggunakan sekrup baja ringan dari merek Materi. Ini kuat dan kokoh ya. Nih seperti ini sudah cukup, tidak perlu menggunakan murbaut. Ini juga sudah kuat menggunakan sekrup dari merek Materi. Nah, ini untuk bagian bawahnya penyangga tengah. Dan ini untuk tangga keseluruhannya. Ini tidak meleot ya untuk tangganya karena bagian sampingnya juga kita sekrup. Jadi ada 4 sekrup di bagian tengahnya. Nah, ini untuk bagian sampingnya juga kuat ya. Nah, ini untuk kakinya juga dilengkapi dengan kaki karet sehingga tidak merusak dari lantai dan tidak bergeser saat kita pakai untuk tangga baja ringannya. Sekarang waktunya kita coba ya. Berat saya ini sekitar 80 kilogram, ini juga masih aman kita naik tangga lipat dari bahan baja ringan ini. Ini saya goyang-goyang juga aman ya untuk tangganya. Kita coba dari sisi kanan ya naiknya. Seharusnya sih ini juga tetap aman ya. Mantap rekan-rekan ya. Sekarang kita coba untuk meluruskan tangga ini menggunakan mode lurus ya atau panjang. Jadi total dari panjangnya nanti sekitar 3,5 meter. Lumayan panjang juga ya. Ini pengaitnya tinggal kita putar saja dan kita kaitkan sehingga ini akan terkunci dan lebih kuat ya menyangga dari tangga ini.
Sekarang kita lihat ya, bentuknya jadi seperti ini. Kalau kita luruskan lumayan panjang juga. Langsung kita coba naik rekan-rekan ya. Kita coba naik sampai atas, dan ini juga menurut saya sih kuat ya, tidak goyang sama sekali saat kita naiki. Mantap. Kalau kita lihat dari atas posisinya seperti ini ya. Ini yang kita double box tadi, bagian atas, kemudian bagian bawah. Seperti itu untuk bentuknya. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk video kita kali ini rekan-rekan ya, membuat tangga dari kanal C Bajaringan. Bisa kita lipat, bisa kita luruskan, jadi dua mode, jadi lebih praktis. Buat rekan-rekan yang mungkin tertarik membuat tangga seperti ini, rekan-rekan bisa cek saja di deskripsi video untuk kelengkapannya dan bahan-bahan yang kita gunakan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Terima kasih dan tetap semangat.